Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1020. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Yang menonjol, yang membuatnya sangat terkesan. Namun, siapa sangka ternyata kedua orang ini sebenarnya ada hubungannya dengan Kincen itu. Juge Rulong menus dingin. Dia berlama-lama di sekitar cahaya takdir. Dia seperti dewa takdir menguasai segalanya. Leluhur, biarkan aku mengambil kedua orang ini untukmu, kata Master Sekte Yun Xiao. Dia dan orang lain di sampingnya merasa gatal untuk waktu yang lama. Dan setelah melihat ini, mereka kemudian terbang satu persatu tanpa menunggu perintah dari Juge Rulong. Mereka langsung mendatangi Jiruyu. Jelas jika mereka ingin berada di sisi leluhur Juge Rulong, maka mereka harus meninggalkan kesan yang baik bagi Juge Rulong. Segera beberapa master membuat gerakan kuat dan dengan cepat mengepung Jiruyu. Patriark dari Sekte Kelelawar Hantu berubah menjadi monster kelelawar hantu besar yang mencapai langit, dan dia bergegas ke depan. Akan tetapi, Jiruyu sama sekali mengabaikannya. Saat ini, hanya ada Kincen di matanya, dan tidak ada yang lain. Oh, laki-laki yang tergila-gila, kata Jiwuksu. Dia menghela napas dalam, matanya juga merah, dan dia menatap Kincen di langit, merasa bersemangat dan tidak bisa tenang. Orang ini sebenarnya mengabaikan kursi ini, kata Patriark Kelelawar Hantu itu. Dia melihat Jiruyu benar-benar mengabaikannya. Matanya menjadi dingin dan mematikan. Kekuatan mengerikan dari kelelawar hantunya masih ada di sekelilingnya untuk menyerang Jiruyu. Namun pada saat itu, dengan hembusan udara, sebuah cahaya menakutkan menyapu dari kehampaan dan langsung menembus alis Patriark Kelelawar Hantu itu. Tiba-tiba, bahkan Master Sekte Yun Xiao, seorang master yang dapat disebut setengah langkah yang mulia, tidak punya waktu untuk bereaksi. Lalu, bagaimana dengan Patriark Kelelawar Hantu itu? Dia bahkan lebih terkejut lagi. Kelelawar hantu itu bereaksi dengan cepat dan dia mengamati dengan tajam. Dalam aliran cahaya ini, ada paksaan yang mengerikan yang membuatnya berdiri dengan bulu kelelawar. Dan ada perasaan mati yang datang. Dia terkejut di dalam hatinya. Dia berusaha menghindarinya sebisa mungkin. Dan ada cahaya gelap di tubuhnya yang menyala. Itu adalah kekuatan misterius yang menyala untuk membantunya lolos dari kematian. Akan tetapi itu sia-sia. Streamer cahaya itu terlalu cepat, seolah-olah bisa menembus ruang. Dan seketika cahaya itu menembus cahaya hitam pada kepala kelelawar hantu dan menusuk kelelawar hantu itu, seolah-olah tidak ada rintangan sedikit pun. Sang Patriark Kelelawar Hantu itu berteriak, ini terlalu tiba-tiba, dan kepalanya langsung meledak. Dia tidak ada perlawanan sama sekali, dan segera darah hitam berceceran darinya. Dia tidak percaya dia juga merupakan seorang master yang hampir menyentuh ranah setengah langkah yang mulia, ahli teratas tertinggi di pegunungan Tiandang. Tetapi dalam sekejap, itu terlalu cepat. Dia diledakkan, dan dia tidak memiliki perlawanan apapun. Ini membuatnya ngeri dan tidak mengerti apa yang telah terjadi. Jiwa dan cahayanya yang tersisa lari dengan cepat. Dia mencoba melarikan diri dari sini dan mencari kesempatan untuk bangkit kembali. Akan tetapi, cahaya itu menembus kepalanya lagi. Dia segera mengeluarkan kekuatan aneh menghalangi ruang ini. Itu mengeluarkan kekuatan aneh dan menghalangi ruang ini. Meskipun cahaya jiwanya lolos, namun jejak kekuatan yang keluar dari cahaya itu dengan cepat menembus ke dalam cahaya jiwanya, membuat cahaya jiwanya menghilang. Tidak. Patriark Kelelawar Hantu itu ketakutan dan tubuhnya hancur. Selama jiwanya masih ada, dia masih bisa bertahan. Namun, jika jiwanya pun hancur, maka jiwanya akan tercerai berai seluruhnya. Semuanya, selamatkan aku! Dia meraung. Dan pada saat yang sama, dia mendesak metode suku Kelelawar Hantu untuk mencoba melawan invasi kekuatan misterius ini. Tetapi itu tidak ada gunanya. Karena kekuatan ini sepertinya menyatu dengan cahaya jiwanya dan tidak dapat dihilangkan sama sekali. Pada akhirnya, jiwa Patriark Kelelawar Hantu itu menjerit, dan seketika jiwanya pun menghilang. Jiruyu, lihatlah lelakimu sana, kakekmu ini akan membereskan rintangan untukmu.
Kata Jiwuksu, dia berbisik. Dialah yang menembak sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Master Sekte Yun Xiao, Master Sekte Bayangan Darah, dan Master Sekte Dewa Tertinggi semuanya terkejut. Mereka berhenti dan menatap Jiwuksu dengan mata ketakutan dan ngeri. Hanya dengan satu pukulan, Patriark kelelawar hantu itu telah mati. Monster macam apa ini? Yang mulia setengah langkah. Gumam Master Sekte Yun Xiao. Dia juga merupakan seorang master yang telah menyentuh setengah langkah yang mulia. Namun dia tidak mengerti mengapa master di ranah setengah langkah yang mulia itu bisa begitu kuat sehingga dapat membunuh Patriark Sekte Kelelawar Hantu hanya dengan satu pukulan. Bunuh. Mereka bertiga saling memandang, mata mereka tajam dan mereka sangat marah. Jika di lain waktu, mereka akan berhati-hati saat menghadapi ahli teratas tak dikenal seperti Jiwuksu. Tetapi saat ini, Juggerulong ada di sini. Tentu saja, mereka tidak bisa mundur. Satu persatu mereka terlihat galak dan maju untuk membunuh Jiwuksu. Jiwuksu mendengus dan kemudian tubuhnya bergerak. Dan lalu dia melangkah keluar dalam satu langkah. Dan ada kekuatan khusus yang jelas merasuki tubuhnya. Dan kemudian, dia meninju ketiga master sekte itu dan boom. Entah kenapa, dunia terdiam untuk sementara waktu. Jiwuksu, dia hanyalah setengah langkah yang mulia. Tetapi kekuatan yang bisa terpancar darinya itu sepertinya menekan dunia, memberikan perasaan yang tak tertandingi kepada orang-orang. Kekuatan misterius dari Jiwuksu ini sangat aneh dan kuat, itu langsung melarutkan kekuatan ketiga master sekte itu. Dan dengan rantai keteraturan yang mengerikan, itu langsung menjerat mereka bertiga. Master sekte Yun Xiao dan yang lainnya seketika berubah warna dan sedikit ketakutan. Kekuatan macam apa ini? Aneh sekali. Sebelum serangan itu tiba, itu telah menembus ke dalam tubuh mereka, memberikan tubuh mereka rasa dominasi. Rantai keteraturan kemudian berubah menjadi cahaya pelangi, dan itu langsung menembus kekuatan pertahanan mereka bertiga. Kemudian ketiga master sekte itu meraung, mereka mencoba yang terbaik untuk melakukan perlawanan, akan tetapi itu tidak berguna. Hanya 3 anjing, semuanya mati. Jiwuksu bergumam pelan dan boom. Master sekte tertinggi dari sekte tertinggi itu langsung meledak di tempat. Dia berlumuran darah. Sementara master sekte dari sekte bayangan darah, dia juga terjerat oleh rantai keteraturan. Dan tubuhnya dengan cepat mengering, tertusuk banyak rantai, asal usulnya runtuh. Dan dia hancur dalam sekejap mata. Pada akhirnya, hanya master sekte Yun Xiao yang masih melawan. Tetapi dia juga sangat lemah. Dia hanya bisa bertahan sedetik lebih lama. Dan pada akhirnya tubuhnya pun ikut ambruk. Dia meledak di tempat dengan raungan yang menakutkan. Tiga ahli teratas dari 3 sekte besar itu jatuh dalam sekejap. Melihat itu, semua orang langsung tercengang. Penonton seketika kaget, semua orang ngeri dan jiwa mereka bergetar. Kejadian ini bahkan mengejutkan mereka lebih dari pertarungan Juggerulong dan Quinchen sebelumnya. Semua orang bertanya-tanya siapakah pria tua dengan temperamen senja namun luar biasa ini. Dalam sekejap, 3 ahli teratas dibunuh olehnya, termasuk Master Sekte Yun Xiao dari Sekte Tian Yuan. Siapakah Master Sekte Yun Xiao? Dia adalah Master Sekte Tian Yuan, tokoh teratas sebenarnya dari pegunungan Tiandang. Ahli teratas terkemuka dunia. Di seluruh alam surga selatan, ada juga nama bergengsi, dan pada saat yang sama, Patriark dari Sekte Kelelawar Hantu, Patriark dari Sekte Bayangan Darah, dan Patriark dari Sekte Dewa Tertinggi juga dipenggal olehnya dalam waktu yang sama. Yang mana bukan orang terhormat, tetapi itu dipenggal begitu saja. Ini seperti membunuh ayam. Pemandangan ini terlalu menakutkan. Terlebih lagi, aura di tubuh Jiwuksu sangat aneh, itu berdenyut-denyut dan mengejutkan, memancarkan gumpalan aura yang mulia. Namun semua orang bisa merasakannya. Jiwuksu sebenarnya tidak berada di ranah yang mulia. Dia hanyalah setengah langkah yang mulia. Tetapi Master Sekte Yun Xiao juga merupakan sosok di ranah setengah langkah yang mulia. Tetapi itu dipenggal seperti ini. Dan itu membuat orang merasa luar biasa. Untuk sementara, master dari semua ras yang berada di hutan prasasti pedang saat ini semuanya terkejut. Dan Master Iblis Liger di antara 5 Master Iblis juga gemetar. Dia terkejut di dalam hatinya dan berkeringat di tubuhnya. Oke, keempat guru besar itu dipenggal, mata Juggerulong suram dan dia menatapnya dengan dingin. Dia sedikit terkejut.
Dia sekarang sepenuhnya menekan dua harta karun tingkat yang mulia milik Qingchen. Dia membual bahwa Master Sekte Yun Xiao dan yang lainnya dapat menahan serangannya untuk dirinya. Akan tetapi siapa yang tahu bahwa mereka semua dibunuh dengan mudah? Ini benar-benar hanya sampah, kata Zhuge Rulong. Dia berbisik. Dia sangat tidak senang, dan pada saat yang sama dia langsung menatap Ji Wuxu. Dia telah merasakan kehebatan orang ini sebelumnya, dan dia juga tidak dapat mendeteksi orang ini dengan napas takdirnya. Sekarang itu juga membuatnya semakin penasaran. Seolah-olah setiap orang yang memiliki takdir yang terhubung dengan Qingchen itu tidak bisa ditangkap. Coba kulihat apa yang istimewa darimu, kata Zhuge Rulong. Dia segera mengambil tindakan dan melihat ke arah Ji Wuxu. Dia kemudian melayangkan serangannya ke arah Ji Wuxu, dan di saat yang sama dia juga masih menekan dua harta tingkat yang mulia milik Qingchen. Tiba-tiba langit dan bumi mendidih, keheningan abadi dan cahaya takdir yang tak berujung melonjak. Banyak master di tempat kejadian merasa tidak bisa bernapas. Mereka semua mundur dengan liar, dan tubuh mereka sepertinya akan meledak. Tetapi mereka tidak berani melangkah maju. Mereka semua hanya menatapnya dari kejauhan, karena terlalu sulit bagi mereka untuk menghadapi pertempuran di tingkat yang mulia. Khususnya Raja Iblis Liger, Harimau, Serigala bermata perak dan yang lainnya bahkan telah menghentikan memahami niat pedang mereka. Dia adalah ahli yang mulia setengah langkah. Raja Iblis Liger, dia adalah ahli yang mulia setengah langkah. Terjebak di alam ini sudah lama. Tidak pernah mampu melintasi surga, namun sekarang dia bisa melihat yang mulia bertarung. Dan baginya ini adalah kesempatan yang sulit. Saat ini cahaya takdir yang tak berujung mendidih dan berubah menjadi telapak tangan besar dan langsung menekan Ji Wuxu. Hahaha, Pak Tua Zhuge, aku khawatir kamu tidak akan berhasil, kata Ji Wuxu. Dia tertawa dan lalu meledak dengan pelangi ilahi. Momentumnya terlalu keras dan dia langsung menggerakkan kedua tangannya. Seketika aliran udara ungu muncul dan dia mengembangkan pedang pertempuran. Pedang itu berwarna ungu dan bersinar. Seluruh tubuh pedang itu jernih, memancarkan suasana yang mengejutkan, dan boom! Pedang Ji Wuxu terbelah dan seketika kekosongan juga terbelah dan cahaya dingin yang menyilaukan muncul. Bilah cahaya seperti menembus keabadian alam semesta dan menerangi dunia. Pedang ungu Ji Wuxu ini memancarkan kekuatan aneh, menebas telapak tangan takdir Zhuge Rulong. Segera membuat raungan yang keras. Telapak tangan takdir Zhuge Rulong langsung dibelah. Cahaya takdir menyebar ke segala arah. Dan seketika itu membombardir telapak tangan Zhuge Rulong. Apa? Zhuge Rulong terkejut dan ada celah di telapak tangannya. Itu berlumuran darah, dia terluka lagi dan darah terciprat ke dalam kehampaan ini. Pedang ini cukup mendominasi dan tak terkalahkan. Dan di saat yang sama, sebuah kekuatan aneh menyusup ke dalam luka Zhuge Rulong. Kekuatan apa ini? Kata Zhuge Rulong. Dia terkejut. Kekuatan ini sangat istimewa dan mampu menghilangkan kekuatan yang mulianya. Sekalipun lawannya adalah setengah langkah yang mulia, tetapi bagaimanapun juga dia belum melewati jalan surgawi. Bagaimana mungkin hal itu bisa menyakitinya? Di saat yang sama, melihat pertarungan Zhuge Rulong dan Ji Wuxu, semua orang juga berubah warna dan diam-diam terkejut. Jiruyu. Di sisi lain, Qingchen dan Jiruyu akhirnya bertemu dan keduanya saling memandang. Dalam hal ini, kedua belah pihak tersedak tanpa suara dan mata mereka merah. Jiruyu, kenapa kamu di sini? Kata Qingchen. Dia senang sekaligus khawatir. Selama bertahun-tahun, dia terus bermimpi dan akhirnya melihat Jiruyu. Ini adalah tujuan terpentingnya datang ke alam surga selatan. Dan sekarang tujuannya itu akhirnya terwujud. Namun dia juga khawatir karena pada saat itulah dia mengkhawatirkan keselamatan Jiruyu. Qingchen, kata Jiruyu. Dia memeluk Qingchen dengan erat. Pada saat ini, dia tidak ingin memikirkan apapun. Bahkan jika dia sudah mati, dia bersedia mencium bau familiar Qingchen. Dia hanya ingin bersama Qingchen selamanya. Keduanya pun kemudian berpelukan dengan erat. Jiruyu, tahukah kamu, saya telah mencari Anda selama ini. Saya mendengar bahwa Anda dibawa pergi oleh keluarga Ji di alam surga selatan, kata Qingchen merasa bersemangat. Kerinduan akan tahun-tahun ini saat ini tak bisa lagi dibendung. Aku juga. Apakah ini bukan mimpi? Kata Jiruyu. Dia memandang Qingchen dengan air mata berlinang. Pada saat ini, dia juga melihat Yu Qiansu di samping dan berkata dengan penuh semangat, Kakak Qiansui.
Jiruyu, Chen dan aku datang ke alam surga selatan untuk mencarimu. Tapi, aku belum pernah menemukan kabar tentang keluarga Jimu. Kata Yukiansu. Dia berkata dengan bersemangat. Dia menyapanya dan meraih tangan Jiruyu. Dan ketiganya pun berdiri bersama sambil berpegangan tangan, sangat bersemangat. Boom! Akan tetapi saat ini sebuah serangan mengerikan melanda dan cahaya takdir yang tak terbatas naik. Dan gelombang gas takdir itu dengan cepat mendekati ke arah Kincen. Tuan muda, hati-hati, kata King Kyuji. Dia dengan cepat menembak untuk melawan cahaya takdir itu. Tetapi, dia dibuat terbang keluar oleh cahaya takdir itu. Dia jatuh ke tanah dengan keras dan lalu mengeluarkan darah dari sudut mulutnya. Ini, Jiruyu melihat wajah cantik King Kyuji dengan pesona. Dia tidak bisa menahan rasa herannya. Mungkinkah dia juga seorang wanita Kincen yang baru? Kata Jiruyu. Dia berkata di dalam hatinya di saat sebuah pemikiran melintas di benaknya. Dia adalah King Kyuji, ahli monster rubah peri berekor 9 yang pernah menyelamatkan Chen Sisi. Kata Kincen. Dia menjelaskan. Ya, ngomong-ngomong bagaimana dengan Chen Sisi? Kata Jiruyu. Dia lalu melihat sekeliling. Dia ingat. Dia, Yukiansu dan Chen Sisi waktu itu berada di istana Guanghan bersama. Lalu mengapa saat ini Chen Sisi menghilang? Mendengar itu, Yukiansu menghela napas dalam lalu berkata, ceritanya panjang. Hei, ini tidak ada habisnya. Bisakah kalian ngobrol? Tapi lihat situasinya. Saya sudah lama memperjuangkan Anda. Apakah Anda tidak memiliki rasa etika? Begitu juga kamu, Jiruyu. Ketika kamu melihat seorang laki-laki, apakah kamu bahkan lupa akan hidup dan mati kakekmu ini? Sebuah suara keluhan terdengar dan semua orang buru-buru mengangkat kepalanya lalu melihat Jiwuksu dan Jugerulong yang terus bertarung bersama. Namun nampak, bertarung dengan Jugerulong, Jiwuksu nampak sangat ditekan oleh Jugerulong. Dan dia benar-benar jatuh ke dalam situasi yang berbahaya. Suara ini, wajah ini, kenapa begitu familiar? Kata Kincen. Dia tercengang. Sebelumnya perhatiannya tertuju kepada Jiruyu. Dan dia tidak memperhatikan Jiwuksu. Namun, ketika melihat Jiwuksu saat ini, hatinya sangat bersemangat dan ada kemungkinan yang samar-samar muncul di benaknya. Saudara Wuksu, kata Kincen. Dia kehilangan suaranya dan berkata dengan tak terkendali. Gila. Bagaimana tuh? Seru gak tuh? Oke, kabar baik nih guys. Hari ini 3 video ya. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.